560 miliar untuk uang jaminan. Untuk apa sih? Bukan jaminan, itu kan penyelenggaraan. Ini kan dia buat ini. Border itu mereka. Beton-beton ini. Grandstand dari mereka. Itulah mencakup uang 560 miliar itu. Ada perangkat yang memang disediain oleh mereka. Termasuk aspal ini juga? Enggak, aspal kita. Jakpro ini ya. Nah, misalnya dibandingkan Montreal, Inggris. Enggak, kita lebih murah. Saya sebutin ya. Hong Kong 300 juta dolar Hong Kong atau sekitar 550 miliar. Kita 560 miliar. Montreal 24 juta dolar Kanada sekitar 272 miliar dan meningkat menjadi 311 miliar. Bagaimana Anda? Jadi gini, setiap kultur di negara beda-beda. Yang per tahun harusnya 22 juta pound sterling, ini sekarang yang di tahun pertama ini 7 juta. Nilai tadi yang data saya itu adalah per tahun itu. Iya. Yang tadinya anggarannya lebih dari 1, berapa triliun untuk 5 tahun, sekarang 3 tahun direnegosiasi menjadi 560 miliar selama 3 tahun. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mungkin di sini perkenalkan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu dan juga tak sayang tentunya. Perkenalkan, saya Ahmad Syaiba dari kelas A1 dengan NIM 2110012110011 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin di sini saya ingin membahas ataupun mereview berkaitan dengan tugas yang telah dosen ampuh kami berikan mengenai tentang sistem politik Indonesia. Di sini saya ingin mengajukan sebuah ide ataupun sebuah berita yang dimana mungkin tidak terlalu didengar oleh masyarakat, oleh teman-teman, dan juga oleh mahasiswa lainnya, yang mana ini juga perlu bisa kita bicarakan lebih lanjut secara sistem politik yang ada di Indonesia. Apakah ini berkaitan dengan sistem politik kah atau tidak? Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin di sini saya ingin membahas tentang Formula E yang diajukan oleh salah satu bagian ataupun salah satu ikatan motor Indonesia, yang mana di sini ada Pak Bobi Nasution, yakni adalah salah satu menantunya dari Bapak Insinyur Joko Widodo, presiden kita, dan juga ada Prasetyo, yang mana beliau ini juga adalah salah satu tinggi dari salah satu daerah yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Beliau menjabat sebagai bupati. Nah, di sini terdapat berita ataupun terdapat ada hal yang harus kita bahas, yakni adalah mundurnya Pak Bobi dan juga Pak Prasetyo ini dari Ikatan Motor Indonesia. Tapi kalau misalnya pernyataan dari ketua MPR RI dan juga yang mana beliau merupakan salah satu pencetus Ikatan Motor Indonesia atau Motor GP yang kita ketahui, beliau itu mundur, dan juga pendapat dari beliau bahwasanya Bapak Bobi dan juga Pak Prasetyo itu mundur karena istilahnya kesibukan beliau yang tidak bisa dibagikan dengan ikatan ini sendiri. Karena kan di Indonesia itu sendiri kita ada menciptakan ataupun membangun sebuah rider ataupun sebuah perlombaan yang mungkin strata dengan yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia akan dibuat itu. Tetapi salah satu tokoh yang istilahnya mereka berperan penting malah mundur dengan alasan tadi, dengan dengan pernyataan Pak Bomset dari Ikatan Motor Indonesia ini bahwa tidak bisa disalahkan. Tetapi juga di sini beliau menekankan bahwasanya untuk Ikatan Motor Indonesia ini sendiri itu tidak ada sangkut pautnya dengan sistem politik ataupun hal-hal yang berbau tentang hukum dan juga politik, teman-teman. Nah, ini menjadi PR kita semua ya. Apakah benar hal ini tidak ada sangkut pautnya
antara yang berkaitan dengan istilahnya hobi, yakni adalah membalap, dan juga politik seperti itu. Karena kan di Indonesia kadang-kadang semua elemen itu bisa dicampur baurkan dengan politik. Tetapi dari Bapak Bomset ini, beliau sangat menekankan bahwasanya beliau merasa semua anggaran untuk pembangunan rider ataupun pembangunan turnamen yang ada untuk motor GP yang ada di Indonesia itu tidak memakai APBD daerah dari Provinsi Jakarta. Tapi yang kita lihat, apakah APBD daerah mumpuni untuk membangun akan hal tersebut? Apakah tidak ada pihak-pihak yang istilahnya membantu dengan halus lah untuk pembangunan hal tersebut? Oke, mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan kita, dan juga yang mana akan mungkin nantinya akan kita jabarkan dengan teman-teman yang ada dalam ruang ini. Mungkin selanjutnya, untuk formula ini sebenarnya pada pencetusan ini dari mulai tanggal 14 Maret 2023 sebelum puasa, sebelum bulan puasa, yang mana untuk awal-awal Maret kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya pencetusan nama-nama presiden dan pengajuan nama-nama wakil presiden itu sudah digor-gorkan oleh partai. Apakah hal ini tidak ada sangkut pautnya? Apakah hal ini tidak bisa kita pertanyakan bahwasanya dana sebesar itu mungkin sampai 10 triliun rupiah bisa dibilang hanya dari APBD Jakarta saja? Apakah anggaran belanja negara yang mana di sana juga ada pajak-pajak dari rakyat? Apakah di sana tidak ada campur tangan? Apakah di sana cukup untuk mengatasi akan hal tersebut? Untuk membayar semua harga ataupun semua fasilitas yang ada di sana? Karena dilihat juga fasilitas yang ada di sana sangat-sangat cukup megah. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan kita semua. Dan di sini saya tekankan bahwasanya salah satu wakil Partai Golkar berbicara bahwasanya untuk anggaran pembuatan ataupun X-Pride 2023 atau Formula E dari motor GP ataupun motorcycle itu tidak ada campur tangan dari politik, dan beliau merupakan salah satu bagian dari partai politik. Apakah kita tidak menaruh kecurigaan akan hal tersebut? Bagaimana solusinya? Mungkin akan kita jabarkan setelah ini. Mungkin untuk solusi yang akan bisa kita berikan adalah kita bisa analisis terlebih dahulu. Apakah ini bercampur dengan hal-hal yang berbau negatif atau seperti apa dengan politik itu sendiri? Dan juga apakah pure dan apakah dari pihak-pihak yang berwenang tidak mengatasi akan hal ini, supaya dari kita, dari rakyat itu bisa bernafas lega untuk bisa membahas akan hal ini. Jadi pesan untuk berita akan hal ini itu bisa kita jabarkan ataupun bisa kita pertanyakan kembali kepada pihak-pihak yang bersangkutan, apakah benar hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan isu politik. Karena dari awal-awal sebelum bulan puasa itu isu-isu politik sudah mulai menggempor-gemporkan dunia Indonesia khusus. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa teliti dalam membahas akan hal ini. Siapa yang berbicara, siapa yang membahas, dan siapa pihak yang terkait akan membahas akan hal tersebut. Apakah wajar hal tersebut tidak disangkut pautkan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.